Pendengar RRI dimanapun Anda berada, berdasarkan informasi yang kami peroleh ya pendengar di salah satu media bahwa masyarakat diingatkan untuk waspada kecepatan angin yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Nah, terkait dengan hal ini pendengar, kita akan mengetahui faktor apa saja yang menjadi pemicu ya terjadinya angin di Nusa Tenggara Timur, dan kita akan bersama Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 El Tari Kupang, ada Bapak Asti Nenotek. Selamat pagi, Pasti. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun berada. Baik, Selamat eh, pagi. Ya, selamat pagi, salam sehat, Pasti. sehat, Bu. Sehat. Baik, pasti ini terkait dengan angin ya, yang cuaca angin yang terjadi di Nusa Tenggara Timur ini, apa yang menjadi faktor utama yang menyebabkan peningkatan kecepatan angin di Nusa Tenggara Timur periode saat ini, Pak Asti? Ya, baik. Jadi kejadian angin kencang ini memang setiap tahun pasti terjadi Hmm. di wilayah NTT, terutama wilayah NTT bagian selatan ya. Karena faktor utamanya itu karena aktifnya monsun timur. Jadi monsun timur ini aktifnya itu di bulan Juni, Juli, Agustus. Mhm. Tetapi dalam beberapa periode masih masuk bulan September ini juga masih Ya, Pasti. halo, Ya, selamat pagi. oke, tadi sempat Iya, iya. suaranya menghilang ya. Oke, baik. Pasti ya, untuk kecepatan angin yang terjadi saat ini berapa knot nih, Pak Asti? Untuk kejadian angin kencang sendiri sekarang ini rata-rata 15 knot, terus maksimumnya mencapai 30 knot. Oke, baik. Demikian. Oke, Ya. seberapa sering kecepatan angin seperti yang terjadi saat ini? Apakah ini merupakan fenomena yang biasa atau luar biasa nih? Pasti? Halo? Ya, Ya, Anda mendengarkan suara saya pasti? ya, dengar-dengar, Bu. Oke, nah, seberapa sering nih Pak kecepatan angin seperti yang terjadi di NTT ya saat ini? Apakah ini merupakan fenomena yang biasa atau luar biasa? Ya, ini fenomena yang biasa, Bu. Mhm. Fenomena yang biasa dan akan terjadi setiap tahun pada saat monsun timur aktif di bulan Juni, mulai dari Juni, Juli, Agustus, dan biasanya sampai di September. Tapi pada saat bulan September ini akan sudah mulai masa peralihan itu. Oke, nah tentunya Ya, ada dampak ya yang terjadi dari kecepatan angin yang tinggi terhadap kehidupan kita sehari-hari ya, termasuk infrastruktur dan juga aktivitas pertanian di NTT begitu ya pasti ya. ya, betul. Ya, dampak apa saja yang terjadi? Eh, dampak Mhm. utamanya itu biasa eh, kebakaran Baik. lahan atau kebakaran hutan atau lahan karena anginnya yang kencang dan kondisinya yang kering sehingga mudah sekali terjadi kebakaran hutan dan lahan. Mhm. Terus yang berikutnya juga mempengaruhi juga di perairan. Biasanya di perairan juga gelombang tinggi dan arus yang cukup kencang. Seperti itu. Oke. Nah, dari Stasiun Meteorologi Kelas 2 Tari Kupang sendiri bagaimana melakukan pemantauan dan juga prediksi ya terkait dengan kecepatan angin seperti apa, Pak Asti? Ya, jadi kecepatan angin ini memang selama monsun timur ini aktif, selama 3 bulan terakhir biasanya juga sampai September. Dalam 3 bulan tersebut tidak sering anginnya kencang, pokoknya tidak terus menerus selama 3 bulan itu anginnya kencang, tetapi biasanya angin kencang ini paling lama 10 hari.
paling Mmm. lama 10 hari, paling cepat 3 sampai 4 hari. Setelah itu sudah selesai, angin akan kembali mereda, nanti sekitar 2 atau 3 minggu lagi akan aktif lagi, kayak gitu. Oke. Nah, apakah ada daerah tertentu yang ada di NTT yang lebih rentan, terhadap, kecepatan angin ini, Pak? Iya, jadi, untuk daerah-daerah yang, rentan sekali dengan, angin kencang ini seperti Kota Kupang, terus Kabupaten Kupang, terus di Rote, Sabu, terus, di, sebagian Pulau Sumba, terutama di, Mhm. Pulau Sumba bagian selatan, gitu. Oke. Nah, untuk mitigasinya sendiri yang perlu dilakukan di daerah-daerah yang, terdampak kecepatan angin, apa yang harus dilakukan nih pasti? Iya, Bu, jadi, angin kencang ini Halo? Pasti, selamat pagi. Halo, Pasti? Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, sedikit mengalami gangguan ya, mungkin karena, sinyal yang kurang bagus ya, dan, tentunya ya banyak, harapan dan juga mitigasi yang perlu dilakukan ya pada daerah-daerah yang, terdampak dari angin kencang. Ya, Pasti, halo? iya, iya. Ya, eee, mitigasinya seperti apa nih, yang dilakukan oleh, daerah-daerah yang terdampak, angin kencang nih, Pak? Iya, dari BMKG Lestari Kupang sendiri akan memberikan informasi terus, memberikan update informasi terus, sehingga, kondisi angin kencang, diketahui oleh masyarakat. Apabila angin kencangnya tidak terjadi lagi, aktivitasnya bisa dilakukan seperti biasa. Tetapi kalau masih terjadi angin kencang, mungkin aktivitas di luar ruangan mungkin, sedikit dikurangi, sehingga tidak mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu, Bu. Baik, himbauannya untuk masyarakat NTT silakan, Pasti. Ya, Himbauannya seperti apa untuk masyarakat NTT terkait dengan angin kencang ini? iya. Untuk angin kencang ini memang, periode sekarang sudah. Halo? Ya, Pasti Anda mendengarkan suara saya? Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, tadi baru saja bersama kita, Pak Asti Nenotek ya sebagai Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Lestari Kupang yang sudah menginformasikan ya kepada kita terkait dengan kita diingatkan ya untuk waspadai kecepatan angin yang terjadi di Nusa Tenggara Timur ya. Untuk beberapa periode terakhir ini pendengar dan kita, diharapkan ya untuk tidak membakar sampah ataupun, membakar hutan agar, terhindar ya dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan, selain itu pendengar juga kami akan, hadirkan kembali ya, topik wawancara ketiga lainnya untuk, kita perbincangkan ya pagi hari ini terkait dengan Uniflor ND yang bersinergi dengan pakar untuk penguatan pengelola dan sekolah BUMDes, dan nanti kita akan bersama Direktur Pasca Sarjana, ada Ibu Dr. Avianita Rahmawati SSMM,